Bab 119. Menggendong wanita cantik. Tubuh Lacey hampir tumbang, Jerry benar-benar sedih melihatnya. Kalau bukan agar David benar-benar menghilangkan kecanduan judinya, dia pasti tidak akan memilih cara ini. Lebih baik sakit sekarang daripada nanti, ia hanya bisa membiarkan Lacey merasakan ketidakpedulian David. Susan segera memegangi Lacey, dengan kesal ia berkata, "Paman Kin, Lacey adalah putrimu. Kau tidak mungkin demi berjudi, benar-benar mempertaruhkan putrimu sendiri kan? Sebaiknya kau pikirkan dulu baik-baik sebelum memutuskan, apakah kau ingin menggunakan putrimu. Kalau kau kalah, aku akan membawa putrimu pergi, seumur hidupmu ini jangan harap bisa bertemu dengannya." Suara Jerry yang rendah terdengar lagi, "Setelah itu, kau tidak akan pernah tahu di mana dia, juga tidak akan tahu apakah dia akan hidup bahagia, bahkan hidup matinya pun, kau juga tidak akan tahu. Tentu saja, kau juga mungkin akan menang, seluruh 10 juta lebih RMB ini akan menjadi milikmu, beritahu aku jawabanmu saja." Jerry mengatakan hal itu dengan sangat terpaksa, ia sungguh sangat ingin membunuh David, tapi dia tahu jelas, demi Lacey, dia tidak akan berbuat seperti itu. "Pa, jangan berjudi lagi, ya." Lacey berkata demikian seperti sangat memohon. "Kalau ingin main lanjutkan, kalau tidak mau, minggir sana." Teriak Jerry kesal, suaranya terdengar sangat dingin. "Ayo, aku akan mempertaruhkan putriku. Kalau aku kalah, dia akan menjadi milikmu." David terpaksa berkata demikian, ekspresi wajahnya sangat menderita, meskipun hatinya sangat tidak tega, tapi dia merasa bahwa dirinya tidak akan kalah, asalkan dia menang, tidak akan terjadi apa-apa pada putrinya. Lacey tidak pernah menyangka, David akan mempertaruhkan dirinya, wajahnya tampak sangat kecewa. Si brengsek ini benar-benar binatang, bisa-bisanya dia mempertaruhkan putrinya. Ini pertama kalinya aku melihat binatang sebrengsek ini. Kalaupun dia menang, tidak akan mengubah kenyataan bahwa dia adalah seekor binatang. Orang-orang di sekitar pun mulai memakinya, meskipun mereka adalah pejudi, tapi mereka tampak sangat jijik. Suara-suara makian pun terdengar, David juga tiba-tiba menyadari tindakannya yang keterlaluan, dia juga mengerti, kalau dia menang tidak masalah, tapi kalau dia kalah, dia akan kehilangan putrinya. "Lacey, tidak perlu takut, di ronde ini, Papa pasti akan menang, asalkan aku menang, kelak aku tidak akan berjudi lagi." Melihat rupa Lacey yang sedih, David pun merasa sedikit tidak tega, ia menghibur Lacey sejenak, lalu menatap Jerry dengan mata merah dan berteriak, "Aku buka kartu." Plak. David pun membuka kartu kasekopnya ke atas meja. Saat orang-orang melihat kartunya, mereka tampak terkejut, tiba-tiba mereka pun sedikit mengerti mengapa ia mempertaruhkan putrinya, ternyata dia memegang kartu yang besar. Susan pun menghela nafas lega, ia segera menenangkan Lacey, "Lacey, kau tidak perlu khawatir, kartu Paman Kin sangat besar, dia pasti akan menang, orang ini tidak akan ada hubungannya denganmu." "Haha, sekarang, aku bisa mengambil semua chipnya kan?" Setelah David membuka kartunya, ia langsung ingin mengambil chip-chip di atas meja dengan penuh semangat. "Kartuku, kau masih belum melihatnya, kau begitu yakin kau akan menang?" tanya David mengejek. Tangan David tiba-tiba membeku, ia tertawa dingin, "Kau saja belum melihat kartumu sendiri, jangan-jangan kau merasa keberuntunganmu sebaik itu, sampai kau bisa mendapatkan A atau Joker. Kenapa tidak mungkin?" Jerry tertawa sejenak, lalu membalikkan kartu yang ia tutup di meja. Tepat saat semua orang sedang terkejut, sebuah kartu berwarna pun muncul. Suasana berubah gemuruh. David sangat terkejut, kedua matanya terbelalak lebar, menatap kartu Jerry dalam-dalam. Joker berwarna. Dia kalah. Di saat bersamaan, Jerry sudah berjalan ke samping Lacey, dan di bawah tatapan orang-orang, ia menggandeng tangan Lacey yang sedang tercengang. "Mulai hari ini, dia adalah wanita milikku, tidak ada hubungannya lagi denganmu," kata Jerry dingin, suaranya benar-benar sangat dingin, seluruh udara di lobi itu, terasa menurun drastis. "Lepaskan Lacey."
Siapa sangka tiba-tiba, Susan langsung memegangi lengan Lacey, dan berteriak marah pada Jerry. Jerry mengerutkan alisnya, sebaiknya kau tidak membuatku marah, kalau tidak aku tidak keberatan untuk membuat keluarga Susan menjadi sejarah. Setiap orang kenalan Lacey, Jerry sudah pernah menyelidikinya, dia bukannya ingin menyelidiki privasi Lacey, tapi ini semua demi keamanannya. Dan sebagai sahabat Lacey, Jerry tentu saja tahu identitas Susan. Gadis itu tak lain dan tak bukan, adalah putri konglomerat keluarga nomor 1 di Jiangsu, putri tunggal Choki Su. Dia dilindungi dengan sangat baik, bahkan para konglomerat lainnya di Jiangsu pun, tidak ada yang pernah bertemu dengannya. Mendengar perkataan itu, Susan sangat terkejut, dia terkejut ternyata Jerry mengetahui identitasnya. Namun orang-orang lain tidak ada yang menghubungkan dirinya dengan keluarga Su, mereka hanya merasa aura Jerry sangatlah tidak biasa, pasti dia merupakan salah satu anggota dari keluarga besar. Awalnya, semua orang terus memperhatikan kartu yang ada di atas meja, namun saat ini, barulah mereka memperhatikan rupa Lacey. Banyak orang yang mengerti, pasti Jerry menyukai gadis ini, oleh karena itu dia berjudi di sini. Mungkin kalaupun di ronde tadi dia kalah, Jerry juga akan terus berjudi, asalkan dia punya cukup banyak uang, ia pasti bisa mendesak David sampai dia mempertaruhkan putrinya. Susan, tidak perlu mempedulikanku, kalah ya terima kalah, karena sudah kalah, mulai saat ini aku adalah wanita miliknya. Susan masih ingin menghalanginya, tapi tiba-tiba Lacey berkata seperti itu. Di dalam situasi seperti itu, Susan masih mau keluar untuk membantu dirinya, hal itu cukup membuat hati Lacey yang terluka merasa sedikit gembira. Susan tetap tidak mau melepaskan tangannya, ia terus memegangi tangan Lacey, dengan mata merah ia berkata pada Jerry, ku beri kau 16 juta RMB, lepaskan Lacey. Jerry itu tampak muram, wanita milikku, tidak akan pernah diperlakukan sebagai produk transaksi. Kalau tidak ingin menyeret keluarga besarmu, sebaiknya kau tidak usah ikut campur. Perbuatan Susan ini, di luar dugaan Jerry. Awalnya dia mengira dia dapat mengancam Susan, namun siapa sangka wanita ini sangat keras kepala, ia memegang tangan Lacey dengan erat dan tidak mau melepaskannya. Asalkan kau mau melepaskan Lacey, apapun yang kau inginkan, akan kupenuhi, kata Susan. Jerry tersenyum licik, melakukan apapun padamu juga terserah. Brengsek, bukan itu maksudku, kata Susan marah. Kalau kau ingin menyerahkan dirimu begitu saja, aku tidak akan sungkan. Baru saja selesai bicara, di hadapan tatapan orang-orang yang masih terkejut, Jerry pun menggendong tubuh Susan, dan ia letakkan di atas pundaknya, satu tangannya menggandeng Lacey, di hadapan orang-orang ia membawa pergi dua orang wanita itu bersamaan. Brengsek, lepaskan aku, lepaskan aku. Susan melawan dengan sangat marah, tapi di tangan Jerry, mana mungkin dia bisa melepaskan diri. Lepaskan putriku, kumohon lepaskan dia, aku memang brengsek, aku binatang, aku sialan, bunuh aku saja juga tidak apa-apa, kumohon lepaskan putriku. Jangan bawa dia pergi. David yang sedari tadi terkejut bukan kepalang, sampai saat ini barulah ia tersadar dari lamunannya, begitu mengingat putrinya sendiri diambil orang, dan seumur hidupnya dia tidak akan bisa bertemu dengannya lagi, dia benar-benar sangat menyes. Akhirnya ia tersadar, ia berlari ke hadapan Jerry dan menghadangnya tanpa berpikir panjang lebar. Minggir! Jerry berteriak marah. Brak! Di hadapan orang-orang yang terkejut, David berlutut dengan kedua kakinya di hadapan Jerry, kedua matanya sangat merah, air matanya terus mengalir keluar, ia memohon, kumohon padamu, jangan bawa pergi putriku, aku akan memikirkan segala cara untuk mengembalikan 16 juta rengmu, aku hanya mohon kau bisa melepaskan putriku. Melihat David berlutut di hadapan Jerry, dan mendengar perkataannya, Lacey pun juga tidak bisa menahan air matanya, wajahnya penuh dengan air mata. Minggur. Jerry sama sekali tidak berbelas kasihan, ia langsung menendang David, menggendong Susan di atas pundaknya, menggandeng Lacey di tangannya, lalu berjalan pergi dari sana. Kalau dia berbelas kasihan di saat seperti ini, semua usahanya di awal akan sia-sia.
Namun saat ia hendak pergi, malah ada orang yang tidak ingin dia pergi. Tepat saat dia hendak naik ke atas lift, belasan bodyguard berbadan kekar pun langsung mengerubungi Jerry di tengahnya. Bersambung.